Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Linda dan saya dari kelompok 1. Saat ini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 1. Yang bagian pertama yaitu adalah pengertian Medscape. Medscape itu atau persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya mewakili profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Medscape sebenarnya adalah bentuk umum dari firma dan perseroan commendator atau Fellowship. Yang berikut adalah tujuan dari Medscape sendiri. Tujuan dari Medscape sendiri pada dasarnya pendirian suatu Medscape dapat dilakukan untuk dua tujuan, yaitu yang pertama untuk kegiatan yang bersifat komersial dan yang kedua untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Pengertian umum yang dari Medscape yaitu adalah mengenai Medscape ini diatur dalam bab ke-8 bagian pertama dari buku 3 KUHP Perdata. Karakteristik Medscape yang tidak dimiliki oleh firma dan CV adalah Medscape merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, di dalam pembukaan suatu Medscape akuntan misalnya, maka para sekutunya harus orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan saja. Syarat pendirian suatu Medscape sama dengan firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, berdasarkan perjanjian dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang berikut adalah UD usaha dagang. Dalam pengertian umumnya, usaha dagang dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang, jasa, dan bertujuan untuk mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan sebagai perantara dari kegiatan jual beli tersebut. Macam-macam usaha dagang. Di sini ada beberapa bermacam-macam usaha dagang dan saya hanya ambil sedikit, yaitu adalah sekarang banyak macam bisnis dagang yang bisa dilakukan, mulai dari skala kecil dengan modal yang kecil hingga skala besar dengan modal yang besar. Dropshipping misalnya. Banyak yang sudah mengenal dropshipping. Konsep dropshipping ini cukup berbeda dari berbagai jenis dagang yang ada. Usaha ini bisa dilakukan dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal. Yang berikut adalah ekspor dan impor. Usaha dagang ekspor dan impor juga memiliki sistem dan juga berbeda dari bisnis dagang lainnya. Dalam bisnis ekspor dan impor, Anda memiliki jaringan yang luas sampai ke mancanegara dan proses transaksi juga dilakukan melalui negara. Seumpama sampai bisa barangnya sampai ke luar negeri, keluar masuk dari luar negeri dan dalam negeri. Distribusi barang besar. Beberapa pelaku usaha yang memiliki jenis usaha ini telah memiliki beberapa macam merek dagang. Jika usaha distribusi barang dengan skala besar berhasil, maka seluruh penjualan produk di beberapa kota berada dalam naungan usaha Anda. Yang berikut adalah CV, Commendator Fellowship. CV adalah bentuk badan usaha kemitraan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV adalah singkatan dari Commendator Fellowship, yang merupakan jenis entitas bisnis kemitraan yang belum memiliki badan hukum. Pendirian CV atau asosiasi komandan adalah menggunakan akta yang harus terdaftar. Jadi harus terdaftar dari beberapa persyaratan yang sudah kita ajukan. Yang berikut adalah pemilik modal dalam CV atau persekutuan komunis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah sekutu aktif dan yang kedua adalah sekutu pasif. Jenis-jenis CV, yang pertama persekutuan commendator murni dan yang kedua persekutuan commendator campuran dan yang ketiga persekutuan commendator yang bersaham.
Tujuan dari Commendator yaitu Commendator setiap CV memiliki tujuan di setiap yayasannya. Salah satunya adalah untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang serupa dengan perusahaan lain atau berbeda, yang bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perusahaan itu sendiri. Unsur-unsur CV ada beberapa. Yang pertama adalah unsur CV sebagai perkumpulan, dan yang kedua unsur CV sebagai persekutuan perdata, dan yang ketiga unsur CV sebagai firma, dan yang keempat elemen kekhususan persekutuan Commendator. Next, poin berikutnya adalah firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Jenis-jenis firma ada 4. Yang pertama adalah firma dagang, dan yang kedua adalah firma non-dagang atau jasa, dan yang ketiga firma umum, dan yang terakhir adalah firma terbatas. Dari firma sendiri memiliki beberapa kelebihan, dan yang pertama adalah prosedur pendiriannya yang mudah, yang kedua modal perusahaan yang relatif besar dan adanya gabungan modal dari anggotanya, yang ketiga keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota, yang keempat semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan, dan yang terakhir adanya pembagian kerja sehingga kemanapun manajemen firma lebih efektif dan efisien. Yang berikut adalah kekurangan dari firma sendiri. Semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar. Akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Beberapa penyebab dari bubarnya firma. Yang pertama adalah jangka waktu berdirinya firma telah berakhir sesuai ketentuan pada akta pendirian, dan yang kedua adanya anggota firma yang keluar karena pengunduran diri atau dipecat. Yang ketiga telah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma atau musnahan perusahaannya sendiri atau perusahaan barang. Dan yang keempat adanya kehendak untuk membubarkan firma dari salah satu anggota. Yang terakhir ada anggota yang meninggal atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Poin berikutnya itu adalah PT Perseroan Terbatas. PT Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang berdiri dari saham. Seseorang yang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham yang besar dari jumlah yang telah ditanamkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT. Dikatakan bahwa perusahaan berjenis perusahaan terbatas adalah suatu yang berdasarkan terbentuk badan hukum yang didirikan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut dengan persekutuan modal. Dalam menjalankan perusahaan berjenis PT, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Lalu, dari mana saja asal modal untuk mendirikan sebuah perusahaan PT? Pada dasarnya, sumber pendanaan dalam sebuah PT terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama modal dasar, dan yang kedua modal yang ditetapkan, dan yang terakhir adalah modal yang disetorkan. Keunggulan dari PT ada beberapa. Yang pertama, bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Dan yang terakhir adalah perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dalam PT ini juga memiliki kelemahan, dan kelemahannya ada 3. Yang pertama adalah butuh dana besar untuk mendirikannya. Yang kedua, proses pendiriannya cenderung rumit. Yang terakhir adalah terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit.
Poin berikutnya adalah koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1. Jenis-jenis koperasi ada beberapa. Yang pertama adalah koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpanan dan pinjaman, dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Saat menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi dalam Undang-Undang Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut. Saya akan mengambil salah satu contohnya. Yang pertama adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta semua keputusan telah disepakati bersama dalam rapat anggota yang sebelumnya sudah dilakukan. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi ada beberapa contoh yang sudah saya ambil. Nah, yang di sini saya akan bacakan minimal 2. Yang pertama adalah menghadiri pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus. Next adalah prinsip koperasi. Prinsip koperasi juga ada beberapa dan saya hanya mengambil 3 contohnya. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga, koperasi gerakan dengan in-in. Modal koperasi. Modal internal terdiri dari, di sini modal koperasi terdiri dari 2. Yang pertama modal internal dan yang kedua adalah modal eksternal. Modal internal ada beberapa. Yang pertama simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sasaran, dan ada cadangan. Dan modal eksternal sendiri terdiri dari hibah, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Next adalah yayasan. Definisi yayasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha pada pembina, pengurus, dan pengawas itu sendiri. Pasal 5 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang, dialihkan, atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas itu sendiri. Mengutip kembali yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari materi. Next adalah poin yang isinya UMKM. Pengertian UMKM sendiri adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Sendiri merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM ini sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM. Di dalam penetapan kriteria tersebut penting untuk bisa menentukan jenis yang akan dikelola badan usaha supaya mendapatkan izin usaha. Yang pertama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Klasifikasi UMKM. Developed Activities atau lapangan kerja baru. Micro Enterprise, sifat kewirausahaan. Small Dynamic Enterprise, jiwa entrepreneurship.
Dan yang terakhir adalah fast moving enterprise, motivasi menjadi usaha besar. Next, ciri-ciri UMKM sendiri. Di bawah ini merupakan ciri-ciri UMKM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, barangnya dapat berganti-ganti. Yang kedua, lokasi dapat berpindah-pindah. Dan yang terakhir belum mempunyai administrasi organisasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mempresentasikan, mohon pengertian atau dimaafkan karena masih dalam tahap ingin mempelajari yang lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Sekian dari presentasi saya, Arlinda. Terima kasih.